Oke, untuk hari ini kita akan bahas topik yang sudah dipromosikan dan sudah disebarluaskan mengenai apakah 2023 itu tahun krisis buat Indonesia dan bagaimana dan apa caranya atau solusi yang kita lakukan kalau kita menghadapi tahun yang sulit ini. Oke, kita akan bahas beberapa poin. Yang pertama saya akan sampaikan masalah keuangan, masalah data-data keuangan yang banyak kita bisa lihat dari newspaper, kita bisa lihat dari berita-berita online. Data-data ini memang ini yang menjadi pokok pembicaraan dari banyak orang, termasuk Presiden kita Jokowi juga mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang gelap atau tahun yang berat buat Indonesia. Menteri Keuangan kita juga mengatakan demikian, dan berdasarkan semua data-data yang mereka dapatkan dari internasional, lembaga-lembaga internasional ataupun dari analis atau beberapa sumber. Yang kedua, kita akan bahas apa impact secara impact di pekerjaan kita, di bisnis kita, dan apa yang bisa kita lakukan. Kita juga akan bicara untuk sebagai professional worker, sebagai pekerja atau pegawai di perusahaan, apa yang kita bisa lakukan menghadapi situasi yang susah ini nanti di 2023. Dan selanjutnya secara personal dan bagaimana kita menghandle personal aset. Jadi kita ada 6 bagian yang akan kita bicarakan satu persatu. Mungkin saya akan kasih break 1-2 menit. Jika ada pertanyaan silakan untuk setiap poin-poin, setiap chapter nanti silakan kalau ada yang bertanya. Oke, kita lanjut. Ya, ini data terakhir yang saya baca dan saya lihat dari JP Morgan. Bapak Ibu atau teman-teman mungkin tahu JP Morgan adalah suatu lembaga keuangan atau bank yang sangat-sangat besar di Amerika. Mereka JP Morgan merilis suatu outlook 2023 yang JP Morgan mengatakan weakness across global economy. Jadi di seluruh dunia, di seluruh belahan dunia, ekonominya akan weakness, akan melemah. Jadinya ekonomi akan melemah. Di sini juga dari laporan yang dibuat dari JP Morgan, dia merinci beberapa bagian dari dunia ini yang akan banyak terjadi pelemahan, terutama di Amerika, di Eropa, dan yang paling terakhir di China juga itu akan melemah. Ada satu artikel juga yang mengatakan Eropa akan krisis, Eropa akan minus GDP-nya. Nah, ini akan kita lihat satu persatu nanti di slide berikutnya. Yang pastinya akan saya mau bicarakan di sini, krisis itu memang ada, tetapi yang lebih banyak nanti akan terjadi bukan krisis yang negatif ekonomi, tapi lebih ke pelemahan ekonomi nantinya. Oke, di sini kita lihat ini ada historical dari perjalanan ekonomi seluruh dunia 40 tahun, ada yang naik, ada yang turun. Dari chart atau dari grafik ini kita bisa lihat bahwa tidak selamanya ekonomi seluruh dunia, kita bicara di dunia, tidak selamanya ekonomi itu naik terus. Ada waktu-waktu tahun-tahun tertentu ekonominya turun. Nah, ini seperti kalau kita lihat gelombang wave gitu. Jadi ada suatu waktu ekonomi global akan menurun dan ada suatu ekonomi global akan naik. Jadi sifatnya fluktuatif. Ya, jadi kita ekonomi krisis ekonomi itu bukan sesuatu yang mengerikan atau sangat-sangat kita udah nggak bisa apa-apa, tetapi ada satu waktunya ekonomi krisis akan berakhir dan akan ada posisi ekonomi baru yang akan meningkat gitu. Ya, jadi dari grafik ini kita melihat, kita belajar bahwa selama 40 tahun itu ada istilahnya fluktuatif ya dari sisi ekonomi, perkembangan ekonomi atau economic growth. Dan apa yang terjadi terakhir ini, kalau Bapak Ibu melihat Fed itu adalah
suatu lembaga di Amerika, mereka yang pegang kontrol untuk masalah keuangan di Amerika. Dan Fed ini sangat powerful sekali, berkuasa powerful sekali. Apapun yang Fed lakukan untuk menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunga, impact-nya luar biasa sekali. Jadi impact dari Fed di Amerika kalau menaikkan interest rate-nya dinaikkan, impact-nya apa? Seluruh dunia pasti akan mengalaminya, termasuk di Indonesia. Kita lihat dari grafik yang kanan di sini, terakhir Amerika menaikkan suku bunga dari 4,5 menjadi naik sekitar 5%, ya. Nah, ini kenaikan ini kalau kita lihat dari tahun sebelumnya 2020 sampai 2022 itu sempat interest rate di Amerika itu 0%, dan tahu-tahu sepanjang 2002 signifikan naiknya selama dalam 12 bulan itu naiknya sangat tinggi sekali, di atas 4-5%. Nah, di kolom kiri kita juga bisa melihat grafik ini the most agresif, berarti di tahun 2002 itu sangat-sangat agresif lembaga authority ya, government dari Amerika itu menaikkan suku bunganya dari 0 sampai 4% dalam jangka waktu di antara 8 bulan. Dan ini tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarahnya Amerika, dan baru terjadi tahun lalu 2002. Dan itu, maka dari itu kita bisa bilang 2022 itu adalah titik poin di mana semua perubahan terjadi di dunia yang mengakibatkan banyak kejadian-kejadian yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kita melihat ada perang yang mengakibatkan ekonomi dari negara-negara Eropa menurun drastis karena situasi perang, harga-harga barang naik. Nah, itu juga yang mengakibatkan Amerika menaikkan suku bunganya sangat tinggi sekali dalam tempo waktu 8 bulan. Next, kita bicara masalah Indonesia. Ya, kita tahu 2022 awal 2002 suku bunga di Indonesia masih di antara 3%. Begitu ada perubahan signifikan, terjadi perang di Rusia dan di Ukraine, akibatnya sangat fatal, sangat signifikan berakibat untuk seluruh dunia. Nah, begitu Fed dari US juga menaikkan suku bunga, Indonesia juga mau tidak mau harus menaikkan suku bunga. Dari Bank Indonesia menaikkan suku bunga dari 3%. Dan terakhir yang kita, kalau Bapak Ibu aware, untuk hari ini Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,75. 5,75 itu kalau kita lihat historicalnya, kita kembali ke tahun 2013-2016 gitu. Antara 2013 dan 2016 itu tahun-tahun di mana suku bunga di Indonesia naiknya sangat tinggi. Suku bunga di Indonesia sangat berada di level 6-8%, ya. Kita menikmati suku bunga rendah itu di periode tahun 2016, waktu itu suku bunga udah melandai sampai tahun sekarang ini, sampai tahun 2002 awal. Setelah ini ke depan 2023-2024 kita akan berada di satu sisi di suku bunga interest rate di Indonesia akan di level 5-6-7% mungkin. Dan apa yang terjadi juga di tahun lalu? Di tahun lalu kita melihat banyak terjadi layoff, banyak terjadi PHK, bukan cuma di Indonesia tapi di dunia ya. Di banyak terutama di Amerika, Eropa, banyak perusahaan-perusahaan teknologi mereka melayoff atau mem-PHK karyawan. Dan Indonesia juga dari kuartal 2 tahun lalu 2002 sampai sekarang kita juga banyak berita-berita yang kita baca, kita lihat perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan teknologi dari Gojek, Tokopedia, Shopee juga banyak. Rata-rata semua perusahaan yang banyak melakukan layoff perusahaan teknologi. Dan kabar yang terakhir kita baca juga perusahaan manufacturer, tekstil company, shoe company, mereka melakukan layoff. Nah, apa yang terjadi, apa yang bisa kita lihat kenapa perusahaan melakukan layoff, kenapa perusahaan melakukan PHK? Pasti ada alasannya. Nah, alasannya apa? Karena mereka melihat bahwa projection 2023 itu tidak sebagus 2022 atau tidak sebagus 2021.
di mana saat itu ekonomi masih, meskipun pada saat 2021-2022 kita masih ada COVID, tapi ekonomi bertumbuh surplus, plus 2%, 3%, atau 4%. Dan mereka melihat tahun 2023 atau 2022 akhir itu, mereka melihat projectionnya bahwa ekonomi akan minus di bawah 0%. Maka dari itu perusahaan-perusahaan yang besar-besar, perusahaan luar negeri, perusahaan multinasional, mereka mengambil tindakan untuk melakukan layoff atau PHK. Next, ini ada historical ekonomi Indonesia, GDP Indonesia selama 40 tahun. Seperti saya bilang di awal tadi, ekonomi selalu dalam bentuk fluktuasi ya. Ekonomi tidak akan selalu berada di atas terus, dan pada akhirnya akan turun ke bawah dan akan rebound lagi, naik lagi. Di gambar ini, di chart ini kita lihat ada dua hal di mana ekonomi Indonesia turun pada saat tahun 1998 ya. Kita ada krisis ekonomi ini. Tahun di mana itu paling kelam buat Indonesia, krisis ekonomi yang berakibat sangat-sangat fatal, banyak sekali kejatuhan perusahaan-perusahaan, banyak sekali hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya itu. Nah, ini ekonomi kita minus sampai di atas minus 10%. Terakhir kita mengalami ekonomi minus pada saat COVID tahun lalu 2020. Kita juga kok ekonomi kita minus 2% di sini. Jadi semua hal yang kita lihat di chart ini menggambarkan bahwa situasi itu tidak akan stable tahun ke tahun, tidak akan berada di posisi yang atas, pada akhirnya juga akan turun karena inilah kita katakan ekonominya fluktuatif. Demikian pula dari sisi US dollar, mata uang US dollar dan rupiah, forex currency. Kita melihat di tahun 2020 sampai tahun ini 2023, mata uang kita rupiah melemah atau US dollar menguat sangat signifikan sekali ya. Hari ini saya baca US dollar, satu US dollar untuk satu rupiahnya, satu US dollar berada di angka 15.100 ya. Ini masih lebih baik dari awal-awal Januari. Kita melihat atau akhir Desember satu dolar itu di angka hampir 15.600 ya. Semua hal ini sifatnya fluktuatif ya, dan akan bergerak tergantung situasi ekonomi. Dan impact-nya nanti kita akan bicara impact kalau US dollarnya menguat, apa yang terjadi dengan ekonomi di Indonesia nantinya. Oke. Ini data terakhir dari saya. Saya dapatkan dari Deutsche Bank. Deutsche Bank adalah rekanan bisnis, rekanan banking saya di perusahaan saya. Indonesia projection GDP 2023 kita berada di angka 4,1. 2024 kita bertumbuh ekonomi Indonesia, GDP-nya di angka 4,6. Ini sangat-sangat bagus. Indonesia stabil dari tahun ke tahun, kita selalu positif, full year-nya selalu positif di angka 4-6% ya, terakhir 4-5 tahun terakhir ini. Dan kita optimis ya, 2023 kita bukan berada di situasi krisis. Kalau melihat dari GDP yang 4,1 berarti kita bukan krisis ya, kita bukan di posisi yang sangat tidak bagus, tapi kita masih bertumbuh. Bapak Ibu bisa melihat negara mana yang berada di situasi krisis. Dari projection-nya di Deutsche Bank, European, di Eropa, ya, Eropa minus 6% untuk tahun 2023. Amerika masih positif 1%, berarti ekonomi Amerika masih positif tapi melambat. Ya, 2023 ekspektasi 0,3%, sedangkan European mereka membaik dari minus 0,6 jadi 1%. Dari sisi suku bunga di table yang terakhir, Indonesia terakhir kita BI hari ini menaikkan suku bunga di angka 5,75 ya.
projection full year dari Deutsche Bank, interest rate kita di angka 5,5. Next year 2024 masih berada di angka 5%. Demikian pula di Amerika sekarang kalau nggak salah di angka 4,7, hampir 5%, dan itu akan bertahan sepanjang tahun 2023. 2024 mereka akan dari Fed akan menurunkan suku bunga karena inflasi sudah membaik. Awal-awal tahun ini saya baca laporan inflasi di Amerika udah menurun dari 8-9% menjadi 7%. Nah, ini tanda tanya ekonomi ekonomi improve, inflasinya lebih menurun dan situasinya akan membaik gitu. Oke, ini data-data dari ekonomi yang kita lihat, dan kembali ke topik awal kita tadi, apakah Indonesia berada dalam situasi krisis? Saya bisa bilang kita bukan krisis, kita masih ekonomi kita bertumbuh, dan tetapi tidak sebagus atau tidak setinggi misalnya 5 atau 6%. Ekonomi kita melambat, ya. Dan semua negara, rata-rata hampir semua negara ekonominya akan melambat. Oke, ini pertanyaan kita, ya. Kembali ke topik Indonesia krisis. No, absolutely not, karena kita melihat bahwa ekonomi kita masih tumbuh. Dan apa yang akan terjadi di Indonesia? Corporation hold extension, dalam artian banyak perusahaan-perusahaan sekarang scale back. Mereka dalam melakukan planning atau mereka melakukan budget mereka tidak seagresif tahun-tahun sebelumnya. Jadi expansion ataupun beberapa perusahaan mereka lebih melihat situasi ekonomi dulu gitu. Mereka tidak banyak melakukan expansion. Of course, dari 2-3 hari terakhir saya membaca di Indonesia ada beberapa company besar yang melakukan new investment di Indonesia. Kalau nggak salah Menteri kita Pak Luhut barusan memberikan penjelasan bahwa ada 2 otomotif big atau 2 perusahaan otomotif terbesar di dunia yang memproduksi electric car, Tesla dan BYD. Mereka akan masuk ke Indonesia, akan investasi di Indonesia yang nilainya miliaran dolar. Nah, itu company baru yang invest di Indonesia masih akan masuk. Ini menurut saya ini berita yang sangat luar biasa dan sangat bagus untuk ekonomi Indonesia ke depannya. Tetapi perusahaan-perusahaan yang sudah ada di Indonesia, mereka pasti akan melihat dulu situasi ekonomi kita. Demikian pula dengan perusahaan tempat saya bekerja, kita juga memprediksi quarter 1, quarter 2 kita akan melemah. Quarter 1, quarter 2 kita akan melemah, kemungkinan kita tidak bertumbuh tapi minus, ya, untuk sales kita. Tapi kita optimis nanti di second half atau quarter 3, quarter 4 kita akan balik dan kita akan melakukan banyak lebih agresif lagi compare dengan quarter 1, quarter 2. Nah, ini situasi secara corporation. Tadi saya sempat juga menjelaskan banyak terjadi PHK, mass layoff. PHK ini sudah kita lihat dari tahun 2002 tahun lalu di quarter 3, quarter 4 ya. Banyak perusahaan PHK di perusahaan teknologi. Dan terakhir di perusahaan manufacture, di textile dan shoe company, mereka juga melakukan layoff. Kenapa mereka melakukan layoff? Karena demand untuk ekspor, terutama untuk market Amerika dan market European itu turun sekali. Demand-nya itu turun ataupun mereka tidak dapat order. Maka dari itu tidak mau mereka melakukan layoff. Untuk perusahaan teknologi seperti yang saya bilang, mereka punya planning ya. Mereka melihat situasi ekonomi suatu negara dan mereka mengambil tindakan. Layoff itu adalah satu-satunya cara buat mereka supaya mereka tidak rugi besar misalnya. Next, interest rate. Tadi kita udah melihat ada chart di situ. Indonesia sekarang berada di angka BI rate kita di angka 5,75. Impact-nya apa dengan naiknya suku bunga di Indonesia? Ini akan berarti kalau dari sisi perusahaan corporation, perusahaan-perusahaan besar yang ada mempunyai loan itu akan mempersiapkan
bahwa suku bunga tinggi ini akan berakibat dari kewajiban yang mereka bayar ke bank akan lebih tinggi lagi nantinya. Ya, jadi kalau perusahaan sudah punya utang di bank, mereka pastinya akan memprediksi bahwa biaya bunga atau interest expense yang mereka harus keluarkan itu akan lebih tinggi kalau interest rate-nya naik. Secara personal kita juga melihat kenaikan suku bunga BI itu akan mengakibatkan juga kenaikan suku bunga untuk KPR kita. Yang Bapak Ibu semua yang punya hutang di bank untuk hutang rumah, KPR atau mortgage, itu akan lihat bahwa nantinya mungkin di kuartal 2, kuartal 3 nanti akan ada impact kenaikan suku bunga, terutama yang mempunyai KPR yang yang floating, ya, suku bunganya floating. Floating ini berarti dari pihak bank mereka bisa menaikkan suku bunga tergantung dari situasi market. Dari kalau Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga 5,75, mereka bisa menaikkan KPR di atas 10 mungkin, ya. Dan ini akan menjadi impact-nya ke kita semua yang mempunyai hutang di bank untuk mortgage atau untuk KPR rumah kita. Kenaikan suku bunga akan menjadi tambahan pengeluaran buat kita semua, karena kita harus bayar ekstra untuk kenaikan suku bunga ini. Demikian pula kredit card mungkin akan naik. Dari BI sekarang kita menetapkan kredit card di angka 2,45, 2,75 per bulan. Totalnya sekitar antara 24-25% ya. Dengan kenaikan suku bunga BI yang 5,75 ini akan kurang lebih akan menaikkan kredit card interest itu di angka mungkin sekitar 26-27 nantinya. Kita nggak tahu ini akan terjadi, perkiraan saya di kuartal 2, kuartal 3 nanti. Next, inflasi. Kita semua udah tahu beberapa harga bahan pokok kita, bahan pokok makanan, produk-produk itu udah mulai meningkat, udah mulai naik. Kalau kita lihat dari situasi perang di Eropa, inflasi di Eropa itu sangat-sangat tinggi sekali. Perang di Ukraina dan di Rusia itu akibatnya sangat signifikan di negara-negara Eropa, karena dengan adanya kenaikan inflasinya itu dari oilnya harga naik, gas juga naik karena sumber sources-nya tidak memenuhi atau di stop gitu ya. Jadi semua harga naik dan impact-nya ke pengeluaran individualnya, pengeluaran energi, pengeluaran biaya listrik, biaya gas itu semua naik. Di Indonesia kita mungkin tidak merasakan sesignifikan sebesar compare dengan di Eropa dan di Amerika. Kita inflasi terakhir yang saya baca, inflasi Indonesia di angka 3-4% ya. Masih belum terlalu tinggi. Kalau kita bilang inflasi di Eropa hampir double digit tahun lalu, di kuartal 4 tahun lalu. Next, demand consumer slowdown. Nah, ini kita sudah merasakan, terutama Bapak Ibu yang bekerja di perusahaan-perusahaan, Bapak Ibu pasti melihat quarter 1 mungkin tidak sebagus compare dengan quarter 1 tahun ini, compare dengan tahun 2022. Dan dari sisi perusahaan saya juga, kita menurunkan ekspektasi kita karena demand dari konsumer kita semua turun. Saya melihat data-data dari consumer goods ya, kita punya klien-klien dari consumer goods, rata-rata semua consumer goods ya, consumer goods dalam artian bahan-bahan pokok kita, perusahaan-perusahaan yang memproduksi bahan-bahan pokok, mereka sudah mengurangi order, mereka sudah juga production-nya tidak full capacity semua. Ini mereka mempunyai projection bahwa di awal tahun 2023 dan kuartal 1 dan kuartal 2 itu demand itu akan slow down. Next, disruption atau disruption supply atau higher logistic cost. Higher logistic cost ini sudah terjadi semenjak adanya COVID. Jadi dari tahun 2020 sampai sekarang logistik itu up and down. Jadi banyak terjadi perubahan-perubahan atau unexpected atau di logistik cost naik karena negara-negara lockdown. Dan terakhir di Cina masih lockdown di beberapa kota di tahun 2022. Itu mengakibatkan juga disruption. Kita sulit memprediksi berapa
kalau kita mau import barang itu berapa lama barang itu akan sampai. Bisa jadi kalau normal itu kalau kita import misalnya cuma 1 bulan, bisa jadi menjadi 2 bulan. Jadi banyak terjadi disruption di sisi supply. Next, FX rate ini Bapak Ibu udah tahu rupiah sempat menguat di 15.000 ya. Awal tahun 15.600, 15.000. Tahu-tahu dalam seminggu terakhir ini rupiah menguat karena ada berita-berita bagus, karena ada dari US juga US dollar melemah, dan semua itu berita bagus mengakibatkan rupiah menguat sampai 15.000. Saya berharap rupiah kita tidak sampai jatuh lagi di angka 16.000 ya, kita bisa balik ke angka 14.000 seperti pada tahun 2021 atau 2022. Oke, itu session pertama saya. Bro Vicky, Bro Van, mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau berkomen dulu? Ya, kita recap dulu nih mungkin nih ya, Pas Dedi. Bro Hans, yes, kita coba bahas ulang nih ya, yang tadi sudah dijelaskan. Ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan krisis, betul ya Pas Dedi ya? Betul. Karena kenaikan suku bunga Fed yang tertinggi dari 4 dekade terakhir ini 4% dalam 8 bulan ya Pak ya? Betul. Itu juga menjadi disrupsi buat ekonomi secara global ya Pak ya? Ya. Terus juga perang Rusia-Ukraina, terus juga tadi ada global layoff juga karena projection tingkat kenaikan ekonomi 2023 tidak sebaik 2022. Karena diperkirakan akan turun malah ya Pak ya, di minus 5%, betul tuh Pak ya? Ya, itu di Eropa yang minus. Ya, dari ya. data terakhir yang minus Eropa. Sedangkan negara-negara lain mereka menurun atau melambat istilahnya. Oke. Ini ada catatan-catatan penting nih dari Pak Setiadi yang saya catat di sini nih. Kalau dari Bro Hans sendiri ada catatan apa nih Bro Hans? Menurut saya sih ya efek kemarin ada beberapa negara di dunia ya, yang tadi Pak dari info bahwa ada beberapa negara lain yang 2 digit ya. Contohnya kemarin yang di Turki itu sempat sampai di 70% ya. Dan kemarin terakhir Argentina ya juga. Oh ya. Untuk beritanya. Ya, inflasi mereka tinggi sekali itu ya. Benar-benar. Bahkan di Inggris sendiri sempat 2 digit juga ya Pak ya. Oke, tapi kabar baiknya tadi nih Bro Franz nih, saya dengar bahwa di Indonesia tidak krisis, teman-teman. Hanya melambat. Betul ya Pak Setiadi, betul ya? Betul. Betul. Kita jadi, bukan krisis, tapi kita melambat. Iya, tapi tetap kita akan naik untuk perekonomian Indonesia di tahun 2023 tetap akan bertumbuh nih Pak ya. Betul ya Pak ya? Kita bertumbuh di 4,1% ya, sesuai dengan forecast ini. Wah, luar biasa nih. Ya teman-teman, jadi nggak perlu khawatir ya. Nah dari sini nih udah ada yang chat tuh tadi. Kak Rosi udah bilang, betul harganya pada naik. Tapi daya belinya turun, betul ya? Nah oke, ada yang mau tanya nggak nih? Ada untuk pertanyaan awal ini. Silahkan. Mungkin ada yang mau mulai usaha di tahun ini. Betul. Mungkin bisa ditanyakan atau bagaimana. Terus silakan. Tadi ada dikatakan tentang PHK massal. Terus di sini saya catat nih, lalu gimana ya dengan fresh graduate? Nah ada yang anaknya, mungkin saudaranya fresh graduate tahun 2023 bertanya-tanya nggak nih, bagaimana mereka nanti bisa survive-nya seperti apa gitu? Ada yang tanya seperti itu? Ini ada yang chat nih. Saya nanya nih di chat nih, Bro Franz boleh tolong ditanya nih. Dilihat Indonesia tidak krisis, tetapi kenapa Presiden dan Menteri Keuangan mengeluh tentang ekonomi 2023? Sampai kemarin ada statement itu ya, yang ekonomi gelap, Indonesia gelap 2023. Iya. Mungkin di rumahnya lagi mati lampu terus kali Pak Franz ya. Karena energi ya. Gelap, gitu ya. Gimana nih Pak Setiadi? Ya, apa yang disampaikan Menteri Keuangan dan Pak Presiden itu betul. Jadi memang sangat berat kondisi ekonomi di 2023. Dan ini saya juga katakan situasinya tidak semulus atau tidak sebagus tahun-tahun sebelumnya. Ya. Sangat berat gitu. Karena apa? Karena dengan adanya inflasi yang tinggi di negara-negara Eropa, dan
kita melihat negara Eropa dan Amerika itu adalah salah satu tujuan dari ekspor kita gitu. Nah, ekspor kita akan melambat, ekspor Indonesia akan melambat di tahun ini gitu. Karena demand atau permintaan dari negara-negara maju itu akan melambat. Termasuk juga Cina juga ekonomi yang melambat dan itu impactnya untuk Indonesia bahwa ekspor kita ke Cina juga akan melambat nantinya. Oke. Betul ya, karena kan hukum ekonomi supply and demand ya Pak ya. Kalau demandnya menurun, pasti kita sebagai negara penghasil komoditi juga akan bertanya-tanya, komoditi saya mau jual kemana, betul ya Pak ya? Betul. Iya, oke. Tapi bukan berarti bahwa kita akan berada di suatu krisis itu kalau kita bilang ekonomi kita minus ya. Nah, kalau kita ekonomi minus berarti itu kita ada di krisis ekonomi gitu. Nah, tapi kalau kita bilang ekonomi melambat, ya ekonomi kita akan melambat dan ini sangat susah, sangat berat juga bagaimana kita menghandle ekonomi yang menurun, permintaan menurun. Nah, itu sesuatu yang Pak Jokowi sama Menteri Keuangan juga memikirkan. Kalau nanti pendapatan Indonesia menurun, apa yang mereka harus lakukan? Nah, maka dari itu mereka juga mewanti-wanti atau mereka memberikan peringatan untuk kita gitu. Ekonomi akan melambat nih. Sebenarnya kalau saya tangkap nih mungkin begini nih, Bro Frans nih. Benar nggak nih kalau saya simpulkan ya? Mungkin Pak Presiden kita dengan Ibu Menteri Keuangan karena melihat keadaan ke depan ini tidak ada yang pasti, betul ya Pak ya? Betul. Makanya mereka bilangnya gelap. Mereka tidak bisa memprediksi dengan jelas. Makanya seperti seorang ayah atau ibu gitu ya, orang tua kepada anak, pasti dinasehatin nih, kamu hati-hati pakai uangnya. Kamu hati-hati jaga keuangan kamu supaya nanti ke depan waktu keadaan sulit kamu tidak kesulitan juga. Mungkin begitu maksudnya Pak Setiadi ya? Setuju sekali, Bro Fran. Vicky. Iya. Oke, nah ini pertanyaan jadi banyak nih, Bro Frans nih. Ya, pancing sedikit ya, semuanya udah kayak ini nih ya, minyak tanah dikasih api ya. Tapi kita tahan ya teman-teman ya, karena kita masih mau lanjut dulu. Pertanyaannya akan kita keep, kita lanjut dulu ke materi. Boleh ya teman-teman ya? Ya Pak Setiadi silakan dilanjutkan dulu Pak. Oke. Apa yang akan kita lakukan sekarang ini? Oke, kita melihat dari sisi entrepreneur atau Bapak Ibu yang punya bisnis atau kita yang sebagai investor. Di grafik ini, di halaman ini kita melihat bahwa kondisi ekonomi, resesi ekonomi, kalau kita lihat di stage 1, stage 2 itu kan melemah ya, menurun ya. Stage 1, stage 2 menurun, stage 3, stage 4 itu menaik, kembali lagi naik ekonomi kita. Nah, ekonomi resesi ini terjadi di stage 1 dan stage 2 pada saat menurun. Ini investor biasanya mereka lebih memilih untuk membeli bond ya. Bonds itu hutang itu, surat hutang, bonds, daripada mereka menahan dulu. Mereka tidak akan membeli saham-saham dulu karena mereka menunggu pada saat saham itu di harga yang paling murah ya. Kondisi pasti Bapak Ibu sudah pasti tahu kalau kondisi resesi ekonomi kita minus, pasti kondisi market saham kita pasti akan turun ya. Hari ini kita di angka stock market kita di angka 6.800 kalau nggak salah. Ya, sempat terjadi kita menurun signifikan di 6.600 ya. Nah, itu saat-saat menurun itu biasanya investor akan masuk untuk memberi saham-saham yang murah harganya. Nah, murah harganya dalam artian kalau kondisi ekonomi normal itu saham itu tidak akan seharga seperti yang kondisi yang murah ini gitu. Jadi kalau kondisi murah harga sana pasti mahal gitu. Tetapi karena kondisi ekonomi menurun dan ekspektasinya perusahaan-perusahaan itu akan finansialnya akan berkurang, itu berarti harga sahamnya akan murah. Gitu. Nah pada saat harga saham itu murah, kondisi ekonomi menurun, akan banyak secara teori investor akan masuk. Ya. Demikian pula pada komoditi, pada saat rebound, pada saat ekonomi resesi naik, recovery, komoditi akan banyak harga komoditi akan naik dan banyak investor yang akan masuk memilih untuk investasi di komoditi. Nah,
Hal ini akan menjadi seperti fluktuasi ya, up and down gitu. Dari tahun ke tahun, dari situasi ekonomi membaik, ekonomi menurun, ekonomi membaik, itu adalah sesuatu pilihan atau sesuatu yang secara teori investor akan tahu bagaimana mereka memilih untuk investasinya mereka. Oke, di next slide ini kita melihat economic cycle atau stock market cycle. Ya, pada saat menurun, pada saat bottom, kita lihat dari sisi kiri ini bottom, ekonomi yang paling rendah dan akan menaik dari recovery, dari bottom naik sampai ke arah topnya paling tinggi. Perusahaan-perusahaan atau industri mana yang menjadi pilihan kita untuk investasi? Ya, ada yang nomor 1 industri consumer good, atau nomor 2 consumer cyclical, nomor 3 adalah industri healthcare, nomor 4 adalah financial, nomor 5 adalah teknologi, basic industry, capital goods, transportasi. Nah, industri-industri ini yang akan banyak menjadi pilihan daripada investor pada saat kita melihat situasi ekonomi menaik dari bottom, dari resesi menjadi istilahnya bulls ya, ekonominya naik pada saat yang top sekali. Ini juga menjadi suatu referensi dari investor-investor di mana untuk pemilihan investasi mereka melihat dari situasi, dari teori ekonomi seperti ini. Sama dengan yang saya dalam 2 slide yang terakhir, ada bull market, ada bear market. Kalau bear market itu berarti posisi stok atau posisi stock market di bawah atau lagi turun. Kalau bull market berarti stock marketnya naik. Ya. Sama juga kalau kita bilang ada expansion, berarti expansion, perusahaan-perusahaan banyak yang ekspansi. Kemudian ada resesi, terjadi penurunan kinerja, terus balik lagi ada recovery dan expansion. Nah, ini adalah cycle dari stock market, cycle dari ekonomi juga sama, dan ini menjadi bagian dari kehidupan kita gitu. Jadi kita tidak melihat bahwa kalau kondisi ekonomi itu menurun akan selalu turun ke depannya, tidak akan pernah naik. Bukan seperti itu. Jadi kalau kita membaca ekonomi itu pasti akan ada saatnya naik dan ada saatnya turun. Yang menjadi pertanyaan, kapan ekonomi itu berubah? Kapan waktunya naik dan kapan waktunya turun? Kalau pada posisi turun, berapa lama turunnya? Kalau posisi naik, berapa lama naiknya nanti? Oke, slide ini menunjukkan bahwa dalam kondisi COVID yang kita hadapi 2-3 tahun lalu, dari 2020, banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan waktu untuk recovery. Ya. Start point-nya dari 2020 sampai 2025. Ini adalah di samping kiri ini ada perusahaan bagian bisnis atau perusahaan-perusahaan, bidang-bidang perusahaan. Diperkirakan berapa lama mereka akan recovery dari kondisi penurunan di 2020 sampai mereka bisa fully recover. Ya. Rata-rata di sini hampir 2 tahun di semua industri di sini. Apakah ada industri yang justru bukan turun pada saat COVID, tapi mereka naik bisnisnya pada saat COVID? Ada. Industri healthcare itu semua healthcare itu naik semua gitu. Karena kondisi COVID dibutuhkan banyak obat-obatan, banyak fasilitas healthcare yang dibutuhkan. Jadi bisnisnya naik itu pada saat COVID. Oke, message di sini yang saya mau katakan, tidak semua bisnis itu mengalami penurunan pada saat kondisi resesi, dan tidak semua bisnis itu mengalami kenaikan pada saat kondisi bulls market atau top market ya. Jadi kita melihat kondisi ekonomi yang melemah, ada beberapa bisnis atau beberapa industri yang mendapat keuntungan. Dan pada saat kondisi yang lagi top-topnya, lagi naik-naiknya, ada juga industri yang mengalami kerugian. Ya. Jadi semua ada cycle,
ada bidangnya masing-masing, dan itu tidak bisa kita anggap semua akan turun jadi satu semua atau naik jadi satu semua. Masing-masing mempunyai bidang sendiri, mempunyai kelemahan dan kelebihannya masing-masing dalam situasi ekonomi yang tertentu. Oke, ada 4 poin yang saya berikan dalam kondisi krisis di sini ya. Apa yang dilakukan biasanya dilakukan investor atau entrepreneur atau pebisnis dalam situasi yang melemah atau melambat ini. Biasanya mereka melakukan efisiensi dan survival mode. Survival mode itu dalam artian tidak melakukan ekspansi dan masih menunggu apakah apa impact-nya buat perusahaan, atau seberapa lemahnya perusahaan, seberapa lemahnya order-order yang didapat. Untuk men-tackle atau untuk bisa bertahan dalam situasi yang berat atau susah ini harus dilakukan efisiensi, ya. Termasuk ini yang dilakukan juga dari perusahaan-perusahaan teknologi. Mereka memprediksi tahun 2023 ini akan berat buat mereka, ya, buat industri mereka akan berat. Maka dari itu tindakan atau action yang mereka lakukan, melakukan PHK. Kalau dari sisi corporation, saya bekerja di perusahaan multinasional. Kenapa perusahaan multinasional dengan mengambil keputusan untuk melakukan layoff atau PHK? Karena kalau kita melihat porsi dari expand untuk salary expand itu, porsinya itu sangat tinggi. Porsi expand kalau kita baca dari laporan keuangan itu porsinya akan sangat tinggi gitu. Salah satu alternatif efisiensi yang bisa dilakukan yang akan akan mempengaruhi signifikan untuk keuangan perusahaan itu adalah untuk melakukan efisiensi karyawan atau layoff. Karena dengan efisiensi karyawan, salary expand-nya akan berkurang signifikan dan akan memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Maka dari itu banyak perusahaan juga mereka mengambil dengan melakukan analisis di laporan keuangan. Salah satu cara untuk memperbaiki kondisi keuangan, efisiensi karyawan atau layoff karyawan itulah salah satu alternatif yang mereka punyai untuk memperbaiki situasi laporan keuangan. Yang kedua, apa yang harus dilakukan investor atau entrepreneur? Dari awal COVID 2020 sampai sekarang, hampir rata-rata perusahaan besar, perusahaan asing melakukan digitalization. So, digitalization ini menjadi suatu hot topic, menjadi suatu poin yang action yang harus dilakukan buat perusahaan-perusahaan, terutama yang perusahaan besar. Ya, saya bilang ini perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan besar di Indonesia. Karena digitalization ini akan mempengaruhi kinerja dan akan membuat lebih efisien cara kerja perusahaan itu. Contohnya Bapak Ibu pasti sudah tahu kondisi COVID, kondisi pada saat kita tidak bisa ke kantor, jadi kita semua bekerja di rumah. Teknologi atau digitalization teknologi itu banyak sekali harus diimplementasi atau diinstal di perusahaan-perusahaan itu. Dengan adanya digitalisasi, kita masih bekerja dengan normal, tapi lebih efisien dan lebih cost-nya lebih murah, lebih biaya cost-nya lebih efisien gitu. Termasuk juga dalam sisi online ya. Kita tahu pada saat kondisi COVID itu online bisnis meningkat signifikan ya. Alternatif online bisnis ini yang sampai sekarang itu menjadi salah satu solusi buat perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kinerja mereka. Ya. Sebagai investor, kalau saya mau invest di perusahaan, saya akan melihat apakah perusahaan ini dengan adanya perubahan teknologi, dengan adanya cara kerja yang sekarang lebih mengandalkan teknologi online, saya akan memilih perusahaan-perusahaan yang menerapkan digitalisasi itu di perusahaan itu. Karena ke depannya, kalau perusahaan ini tidak menerapkan digitalisasi atau tidak menerapkan teknologi di perusahaan itu, mereka akan ketinggalan. Ya.
of course sebagai investor saya akan memilih perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan banyak hal teknologi atau digitalisasi di perusahaannya itu. Next, start looking other business. Nah, kalau kita menghadapi situasi yang susah, bisnisnya down, berarti kita akan mengambil tindakan atau kita memikirkan suatu hal yang lain. Apakah kita akan ambil bisnis lain yang bisa untuk menolong kondisi keuangan perusahaan? Saya punya klien, saya punya customer, mereka main di bidang supply di properti, mereka memproduksi pintu, jendela dan hal-hal yang untuk support di rumah gitu. Nah, customer kita ini pada saat COVID ordernya nggak ada sama sekali. Apa yang mereka lakukan? Mereka start looking other business. Mereka langsung masuk ke bisnis masker. Jadi mereka import masker dan mereka juga membeli mesin-mesin untuk membuat masker. Jadi di luar pemikirannya dulu waktu mereka men-setup company, mereka pikir untuk industri, untuk bisnis yang mereka lakukan untuk memproduksi pintu, jendela yang woodworking gitu. Tapi pada saat COVID, mereka langsung bisa men-switch atau langsung bisa looking other business yang cocok, yang bisa membantu keuangan perusahaan, yaitu masker. Nah, demikian pula pada saat yang kita hadapi untuk tahun ini 2023, banyak perusahaan sekarang udah memikirkan apa yang bisa kita lakukan. Misalnya mereka order dari Eropa, Amerika, mereka udah ordernya berkurang atau ordernya nggak ada sama sekali karena kondisi di sana lagi down, inflasi lagi tinggi, orang-orang tidak mau memakai produk mereka di sana. Dan mereka harus bertahan, berarti mereka harus mencari bisnis lain atau start looking for alternative. Ya, ini adalah satu hal yang normal dan itu adalah bagian dari tipikal pengusaha. Ya, pengusaha selalu harus bisa mencari cara solusi untuk bisa tetap survive atau tetap maju di bisnisnya. Yang terakhir, managing cash flow. Cash flow ini sangat penting sekali di kondisi di mana kita menghadapi krisis atau kita di kondisi di mana kita tidak bagus kinerjanya. Bahasa lainnya kalau kita sering dengar cash is the king, ya. Kalau kita mempunyai cash berarti kita mempunyai solusi atau alternatif. Kalau kita tidak punya cash, susah buat kita bergerak. Kita mau buat bisnis baru nggak bisa karena kita nggak punya modal. Nah, how to manage your cash flow? Berarti bagaimana caranya kita memanage cash flow? Pada saat kita kondisi ekonomi bagus atau kondisi penjualan bagus, pasti banyak perusahaan mereka melakukan research, ya, mereka melakukan planning berapa banyak cash yang kita harus pegang untuk menghadapi situasi krisis. Nah, ini planning ini dari awal harus kita ciptakan atau harus kita lakukan dari awal, karena seperti yang kita bahas tadi, ekonomi itu atau kondisi performance perusahaan itu akan up and down, ya. Tidak akan of course kita mau perusahaan kita maju terus panjang tahun, tidak pernah jatuh. Tapi semua hal yang kita harus persiapkan, bagaimana kita menghitung berapa nilai cash yang sustainable cash yang kita bisa research untuk kondisi yang jelek, itu sudah harus kita kerjakan, sudah harus kita pikirkan. Ada saya ambil satu contoh, ini adalah Bapak Ibu pasti kenal ya, Elon Musk, ya, Twitter. Beliau Elon Musk ini mengakuisisi Twitter di tahun lalu 2022 kalau nggak salah kuartal 2 atau kuartal 3 ya. Setelah 2-3 minggu atau 1 bulan setelah dia mengakuisisi Twitter, dia melakukan banyak perubahan new strategy karena dia melihat ke depannya situasi global dunia akan menurun dan bagaimana membawa Twitter dari kerugian itu membalik menjadi keuntungan. Dia menciptakan suatu revolusi atau sesuatu yang di luar pemikiran orang-orang.
Yang pertama, reduce frequency meeting. Ya. Kita bekerja di perusahaan, banyak sekali kita melakukan meeting untuk menghadapi, meeting untuk reporting, meeting untuk bagaimana menyusun strategi, meeting untuk budget, meeting untuk ini, semua hal meeting. Apa yang dikatakan Elon Musk ini sesuatu yang revolusioner gitu. Jadi di luar normal dari orang-orang atau di luar normal dari kebiasaan kita. Dia mengurangi frequency meeting. Karena dengan alasan excessive meeting are the blight of the company and almost always get the worst over time. Karena mungkin itu meeting yang tidak efektif. Jadi sesuatu hal yang dia pikirkan, saya lebih baik kerja daripada banyak meeting. Yang kedua, list meeting that aren't valuable. Nah, ini juga sesuatu yang mungkin kita tidak pernah pikirkan. Kita join meeting karena kita kewajiban harus kita meeting karena nanti di absen, misalnya seperti itu di perusahaan kita. Nah, ini satu hal yang di strategi yang dibuat dari Elon Musk. Dia tidak mau orang-orang itu kalau join meeting tidak efektif, tidak valuable. Nah, Bapak Ibu bisa lihat strategi ini yang revolusioner yang tidak pernah dipikirkan orang. Ini dia lakukan untuk merubah kondisi Twitter menjadi lebih baik dan untuk antisipasi kondisi ekonomi yang akan berat di tahun ini. Ini ada kata pepatah, wisdom of great investor, be patient and think long term. Ya, kalau kita investasi di stock market, investasi di apapun itu ya, apapun bentuk investasi kita be patient dan kita investasi itu bukan kita pikirkan untuk masa depannya. Ya, jadi dari Shelby MC Davis dia mengatakan invest for a long haul. Don't get too greedy and don't get too scared. Jadi dia investasinya untuk jangka panjang dan dia tidak mau serakah dan dia juga tidak mau takut. The last one dari Warren Buffett, a market correction is an opportunity. Jadi pada saat situasi ekonomi atau pada saat situasi stock market itu di bawah atau jatuh, itu bukan sesuatu yang mengerikan atau sesuatu yang perlu ditakutkan. Pada saat itu kondisi correction atau kondisi market di bawah itu adalah suatu opportunity. A market downturn doesn't bother us. It is an opportunity to increase our ownership of great company. Jadi itu adalah opportunity untuk menaikkan investasi kita. Nah, pasti ada alasannya kenapa ini opportunity. Nah, opportunity karena beliau melihat bahwa ada beberapa perusahaan yang bagus, tetapi harga stock marketnya nggak bagus. Kondisi keuangan itu perusahaan solid dan bagus, tetapi kondisi market itu tidak bagus. Nah, itu kesempatan dia untuk melakukan investasi. Oke, itu tadi chapter 2 yang saya bagikan untuk investor atau perusahaan atau entrepreneur. Silakan Bro Vicky. Ya. Ini makin memanas nih ya Bro Frans ya. Boleh kasih applause dulu buat Pak Setiadi untuk uraiannya yang luar biasa. Ini masukannya dahsyat sekali ya. Dan pertanyaannya juga sangat banyak nih. Oke teman-teman, kita kasih satu pertanyaan dulu ya Pak Setiadi ya. Boleh. Ini soalnya nanyanya ada 3 pertanyaan, sebenarnya 1 ini pertanyaannya Bro Frans ya. Tentang apa nih Bro Frans? Kalau yang pertama tadi yang tentang bisnis properti ya di tahun 2003. Bisnis properti itu. Dengan developer. Karena kalau dilihat dari saat ini memang properti lagi di bawah gitu ya. Terus apakah ada potensi bubble juga nanti? Ada pertanyaan gitu. Jadi terkait bagaimana sih pandangan dari Bapak terkait bisnis properti di tahun 2003, termasuk nanti kan developernya, kemudian apakah akan ada recovery atau potensi bubble gitu kan nanti di. Apakah momentum yang baik nih Pak di tahun 2020 gitu ya untuk bisnis properti Pak? Yeah. Oke, jadi kita ngomong properti. Satu hal yang dalam kondisi tahun ini ya. Satu hal yang perlu diperhatikan kalau kita beli properti adalah interest rate ya. Ini berlaku untuk Bapak Ibu atau berlaku untuk teman-teman yang membeli properti dalam cicilan ya, dalam hutang ke bank itu KPR. Karena apa pengaruhnya? Dengan adanya kenaikan interest rate yang seperti tadi saya sudah jelaskan, otomatis biaya bunga bank itu akan naik.
Nah, kenaikan biaya bunga bank itu pasti akan menjadi salah satu alasan untuk orang untuk menunda pembelian properti mungkin. Karena bunga bank naik, biaya yang dikeluarkan untuk bunga bank itu akan lebih tinggi buat orang-orang yang memerlukan bantuan dari pihak bank gitu. Nah, ini salah satu poin yang mungkin harus diperhatikan dari sisi properti nantinya. Kalau kita membeli properti cash, berarti nggak ada masalah, bunga bank berapapun yang kita bayarkan cash gitu, jadi nggak ada masalah. Tapi kalau ini bunga bank naik, pasti ada concern, pasti ada pemikiran akan ada kenaikan biaya bunga, akan banyak expense yang akan dikeluarkan lebih banyak lagi, lebih tinggi lagi gitu. Ya. Nah, apakah properti akan bubble? Nah, kalau saya ngomong bubble itu, bubble berarti harganya udah naik tinggi sekali gitu ya. Jadi naik tinggi sekali tiba-tiba jatuh, itu namanya bubble. Nah, saya belum melihat akan bubble. Tapi yang saya lihat di sini tahun ini properti mungkin akan melambat juga karena kondisi suku bunga akan naik gitu. Sama yang seperti saya sampaikan di awal, semua kondisi akan melambat ya, akan melambat. Tetapi bukan dikatakan itu tidak ada properti yang tidak terjual. Pasti ada orang-orang yang akan membeli properti ya. Pasti masih ada penjualan properti, masih akan ada gitu. Tetapi mungkin nilainya atau jumlah volume properti yang terjual tidak akan setinggi kalau dalam kondisi ekonomi yang normal. Ya. Apakah ini kesempatan buat kita, opportunity untuk membeli properti saat ini? Nah, itu semua kembali ke Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu melihat kepentingannya memang harus membeli properti tahun ini, dan Bapak Ibu mungkin melihat bahwa tiap tahun properti naik gitu, nggak mungkin properti harganya turun. Itu bisa jadi kesempatan. Saya ada satu slide nanti di paling akhir itu, bagaimana kita melihat grafik dari property price di Indonesia. Nah, nanti saya akan share itu. Property price dari 40 tahun itu naik terus gitu nilainya. Okay. Mungkin itu dari saya. Oke, thank you Pak Setiadi ya. Berarti yang perlu diperhatikan, yang kita harus garis bawah ini betul sekali interest rate teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin mengakuisisi properti untuk kepentingan pribadi, bukan untuk bisnis, perhatikan interest rate-nya. Ya, jangan sampai nanti menjadi beban ya Pak ya. Begitu Betul. Ikut bunga bank BI-nya naik, property rate-nya juga naik nih. Nah, Betul. siap nggak? Kita punya cadangan dana nggak? Apakah kita punya source income yang lain untuk mensupport itu atau tidak? Betul ya Pak ya? Betul. Karena kalau saya tertarik dengan ada artikel barusan Bro Vicky. Ada satu developer menawarkan subsidi interest gitu. Developer ini memang sangat kreatif sekali gitu, dengan mereka tahu bahwa kondisi ekonomi sekarang interest rate naik dan mungkin akan slow down ya untuk permintaan properti, dan mereka menawarkan subsidi interest gitu. Nah, ini mungkin ada kalau melihat subsidi interest ini mungkin bisa menjadi suatu peluang atau opportunity untuk Bapak Ibu yang mau membeli properti, yang membutuhkan properti, atau Bapak Ibu yang punya pemikiran untuk investasi di properti, karena dengan ada subsidi interest dari developer mungkin ini kesempatan yang bagus juga gitu. Oke, yang perlu diperhatikan itu tadi ya Pak ya. Kalau misalkan ini pandangan saya nih Pak, benar nggak Pak? Kalau misalkan kita untuk berbisnis, artinya untuk jual beli lagi, itu kalau pandangan saya, karena tahun ini kebanyakan orang masih dalam keadaan wait and see yang belum pasti, kemungkinan besar nggak akan beli properti dulu. Kalau saya lihat ya. Jadi kalau kita ambil properti dengan kita harapkan dapat keuntungan yang banyak di tahun ini, mungkin belum ke sana kalau saya lihat. Gimana Pak? Betul nggak Pak? Saya setuju sekali. Kalau itu namanya kalau kita sebagai investor ya. Jadi kita membeli properti sebagai investor, pasti kita akan menunggu situasi ya. Kita akan menunggu di saat mana yang terbaik kita masuk dan saat mana yang baik kita jual atau kita keluar gitu ya. Dari sisi investor. Tetapi dari sisi personal, kalau kita memang butuh properti untuk rumah, tinggal mau nggak mau kita pasti akan membeli ya. Jadi kondisi ekonomi tahun ini 2023, apakah akan ada penjualan properti? Pasti masih ada penjualan properti. Ya. Tetapi melambat dan volumenya tidak akan sebesar tahun-tahun atau kondisi ekonomi yang normal ya. Oke, menarik Pak Setiadi. Thank you uraiannya Pak.
ini karena waktu nih Pak, kita lanjut lagi ya Pak ya. Nanti pertanyaannya masih ada 200.000 lagi Pak. Banyak ini. Sampai 2024 nih Pak ya seminarnya. Oke lanjut Pak, silakan Pak. Oke, kita lanjut dari sisi pekerja atau kita professional workers ya. Apa yang terjadi kalau kita ada situasi yang susah, termasuk juga mungkin ada beberapa kondisi yang kita di PHK ya, di layoff gini. Nah, sebagai pekerja, sebagai profesional, kita pasti akan kita mempunyai target ya, kita mempunyai performance achievement di semua perusahaan, di semua bidang yang kita lakukan pasti akan kita mengharapkan ada resultnya, ada performance resultnya gitu. Nah, sebagai profesional pekerja, kita mau performance kita di atas rata-rata atau di hasil itu bagus. Dalam artian setiap tahun kita mempunyai prestasi kerja, kita mencapai target. Nah, ini mungkin satu hal yang kita harus pegang atau kita harus ya, kita nggak mau kalau prestasi kerja kita turun gitu ya. Apapun kondisi market, apapun kondisi ekonomi, tetap kita berusaha bahwa performance kita, kinerja kita tetap baik. Yang kedua, kondisi perusahaan yang berat atau kondisi perusahaan yang menurun membutuhkan sesuatu yang di luar yang pernah ekspektasi perusahaan pasti akan meminta pekerja itu profesional itu melakukan sesuatu yang lebih lagi. Nah, sebagai pekerja yang saya selalu katakan pada tim saya atau selalu katakan pada staf-staf saya, kita harus skillful dan kita open to do more. Dalam artian kita bisa melakukan apapun yang diminta dari perusahaan. Ya, skillful bukan berarti kita harus expert, tapi skillful itu kita berani mencoba dan kita mau melakukan sesuatu yang baru yang memang diminta dari perusahaan untuk dilakukan. Ya. Next, digitalization dan efisiensi. Ini seperti yang saya sudah jelaskan. Semua perusahaan akan mengarah ke digitalization sekarang ini, terutama perusahaan-perusahaan yang besar. Ya. Nah, buat pekerja apa? Buat pekerja kita harus bisa mengadopsi atau kita bisa mengikuti digitalization itu apa? Teknologi komputer yang sekarang, teknologi sistem yang sekarang diterapkan perusahaan itu, apakah kita bisa menggunakannya? Nah, maka dari itu kita harus belajar banyak dan kita harus bisa mengikuti perkembangan digitalization ini. Di perusahaan saya, kita dari tahun 2020 sampai sekarang kita banyak proyek-proyek yang melakukan efisiensi atau melakukan digitalization. Sehari-hari saya bekerja, saya lebih banyak membawa HP saya daripada laptop karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang saya bisa selesaikan melalui HP. Karena di HP ini banyak diinstal semua sistem-sistem yang memudahkan kita untuk lebih bekerja. Dengan kita bekerja di rumah, dengan kita bekerja dimanapun kita bisa berada, dengan adanya mobile phone dan sistem yang sudah diciptakan ini, saya lebih efisien dan saya merasa lebih berguna, dan ini meningkatkan performance kinerja saya juga. Last but not least, yang terakhir untuk professional workers, learning and skill up. Sama seperti yang saya katakan di sini, kita harus belajar, kita harus mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan zaman, di mana sekarang banyak sistem baru, banyak teknologi baru yang diterapkan di banyak perusahaan. Nah, kita tidak bisa melakukan pekerjaan yang masih mengandalkan manual, ya, masih menghitung pakai kalkulator lagi atau hal-hal yang dilakukan masih manual dengan kertas gitu. Ke depan, di jangka waktu 5 sampai 15 tahun ke depan, teknologi itu akan luar biasa sekali, akan signifikan increase ya, banyak akan menaik. Nah, apa yang kita harus siapkan? Kita harus bisa tahu bagaimana industri itu beroperasi, digital industry 4.0 itu apa. Kita belajar, kita mengikuti, dan kita tahu skill apa yang kita perlu untuk supaya kita bisa mengoperasikan sistem yang baru.
Nah, itu 4 poin tips saya. Dari sisi belajar, ya, bagaimana kita mengikuti perkembangan teknologi. Nah, Bapak Ibu atau teman-teman kita bisa lihat ada top 10 online learning platform. Ya, ini yang banyak sekarang bertumbuh online learning platform. Mereka menawarkan atau mereka memberikan banyak ilmu pengetahuan. Ya, apapun itu, dari sisi sosial, ilmu komputer, ilmu leadership skill, apapun itu banyak sekali yang mereka tawarkan secara online. Ada yang berbayar, ada yang free. Nah, bagaimana kita meningkatkan skill kita, bagaimana meningkatkan pengetahuan kita untuk teknologi, ya, kita bisa ambil dari platform-platform ini. Kita bisa belajar dari platform-platform ini. Nah, ini yang saya katakan ada top 10 free online course, ya. Dengan top 10 online course plus ada sertifikatnya free. Nah, ini yang menawarkan ini bukan cuman universitas atau lembaga yang ecek-ecek, ya, tapi ini dari Harvard University, dari Stanford, dari top university. Mereka banyak menawarkan online skill, online certificate yang ada beberapa antaranya free, gitu. Dan ini sangat berguna untuk kita sebagai pekerja atau kita sebagai professional worker. Dengan kita meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan skill kita ke depannya dalam situasi yang kondisi ekonomi atau kondisi perusahaan yang tidak bagus, kita masih akan bisa bertahan. Kita bisa bilang bahwa orang-orang yang bertahan itu orang-orang yang mempunyai skill di perusahaan, ya. Nah, dari sisi Indonesia, dari sisi top 10 skill yang harus dikuasai pada tahun 2025. Top 10 skill yang penting sekali, yang perlu kita tahu dan mungkin kita bisa expert di skill ini. Yang pertama, analytical thinking atau innovation. Yang kedua, active learning. Jadi kita belajar sesuatu yang strategik, ya, learning strategik. Complex problem solving. Kita belajar bagaimana kita mencari jalan keluar, solusi. Yang keempat, thinking analysis. Analisis ini sesuatu yang sangat penting sekali di perusahaan. Kalau dalam kondisi ekonomi yang susah, perusahaan juga susah, bagaimana kita menganalisis kondisi keuangan, kita melakukan efisiensi apa, pengurangan cost apa. Ini salah satu skill yang perlu kita pelajari, thinking analysis. Yang kelima, creativity, originality, dan inisiatif. Creativity itu sesuatu yang harus, ya, sebagai pekerja kita diperlukan creativity, ya, dalam hal apapun, dalam berbagai hal. Think out of the box, ya. Kita bisa, kalau kita mentok di dalam satu situasi apa yang bisa membantu kita harus think kreatif, cari solusi kreatif, gitu. Yang keenam, leadership and social influence. Nah, seorang leader adalah skill, ya. Leadership itu adalah skill yang bisa dipelajari, ya. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, nah, kita harus mempersiapkan skill kita, leadership skill kita. Teknologi, mentoring, and control, ya. Kita belajar teknologi, belajar pengetahuan bagaimana mengoperasikan komputer atau sistem-sistem baru. Oke. Saya lanjut dulu. Ya, nomor 8, teknologi desain dan programming, resilience, transparency, and flexibility. Nah, resilience itu sesuatu bagaimana kita bisa bertahan dan kita bisa bekerja terus, gitu, ya. Tidak banyak orang yang mempunyai sikap yang bisa resilient, dan ini bisa kita pelajarin. Dan ini skill ini yang diperlukan dalam situasi yang berat seperti tahun ini. Kita optimis,
kita bisa melampaui, kita bisa mencari jalan keluar. Jadi resilience itu selalu skill yang kita bisa pelajari dan kita harapkan itu membantu dalam kondisi-kondisi yang berat. Last, yang nomor 10, reasoning, problem solving. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ini skill yang sudah diprediksi dari Kemendikbud, dari Indonesia, dari Kementerian Pendidikan, bahwa top 10 skill ini yang dibutuhkan di tahun 2025. Dari sekarang sampai tahun 2025. Sama ini tadi seperti yang saya katakan. Nah, ini sesuatu yang menarik yang saya ambil dari salah satu referensi saya, top 100 future job. Jadi ke depan posisi-posisi atau pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan ke depan. Bapak Ibu bisa melihat ini posisi-posisinya. Saya akan bacakan beberapa. Ada Digital Augmented Officer nomor 6. Nomor 7 Digital Designer, Digital Implant Designer. Ini adalah posisi atau pekerjaan yang diharapkan, yang memerlukan skill ke depannya. Ada juga AI Educator, Artificial Intelligence. Ini suatu future job gitu ya. Oke. Sama seperti ini, seperti yang tadi, ini adalah top 100 job in the future. Ya. Dari sisi business and law job, mungkin Bapak Ibu yang punya law degree misalnya, ada posisi chief ethic officer, ya. Belajar masalah etik, ya. Bagaimana kita bagaimana kita mencegah resiko di perusahaan. Ya. Chief ethic officer ini salah satu posisi yang akan dibutuhkan di kemudian hari, di future. Apalagi di sini saya ambil beberapa. Ada posisi nomor 47 sharing auditor juga. Oke. Nah, ini dari nomor 50 sampai nomor 90 ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ada urban job, ada data job. Ini posisi-posisi yang pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan di future ya. Istilahnya mungkin akan berbeda dengan istilah pekerjaan yang kita posisi-posisi yang kita punya sekarang ini. Tapi ini sudah diprediksi dan ini akan ke depan akan terjadi nantinya. Oke, saya lanjut. Ini saya mau share ambisi, atau ini salah satu moto yang kita terapkan di perusahaan saya di Henkel. Digital Finance Ambition. Become a digital leader in finance in our industry. Ya, jadi perusahaan kita mau menjadi leader dalam digitalization. Semua hal yang saya lakukan atau perusahaan lakukan itu semua digital. Kita tidak ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang manual lagi. Jadi semua hal kita ganti untuk lebih ke digital. Yang kedua, creating value by enhanced agility. Oke. Terima kasih. Ini yang terakhir dari Professional Worker. Oke, luar biasa. Thank you, bro. Ini langsung dari pakarnya Professional Workers nih, bener nggak, Bro Franz? Yes. Iya, dengan pengalaman puluhan tahun itu nggak mungkin salah. Tapi kita ini dulu ya, teman-teman, karena tinggal sedikit lagi bahannya, supaya nanti pertanyaannya enak bisa panjang di belakang ya, Bro Franz ya. Yes. Betul ya, pasti dia. Saya lanjut ya. Minta izin kita bereskan dulu Pak materinya. Nanti ini tanya jawabnya pasti panas nih Pak, nih mantep nih. Sure. Oke. Udah nggak sabar. Yuk Pak, silakan. Ya, saya lanjut. Saya ada waktu berapa? 15 menit, 10 menit ya? Ya. 10 menit Pak. 10 menit. Tip. What do we do as a personal? Ya, sebagai kita personal ya. Bagaimana cara kita menghadapi kondisi situasi yang susah atau melambat ini tahun ini. Manage your personal finance ya.
Ada personal finance, berarti Bapak Ibu bagaimana kita mengatur keuangan keluarga, keuangan kita pribadi. Ada prinsip yang saya tahu ini dari suatu teori 10, 20, 30, 40. Jadi 10% untuk sosial atau tithing, 20% untuk investasi, 30% untuk membayar tagihan-tagihan kita atau rumah KPR, dan 40% itu digunakan untuk kondisi yang emergency, ya. Nah, bagaimana kita menghandle personal finance? Jadi mungkin Bapak dari Ibu tahu ya, masing-masing kita personal, kita tahu bagaimana kita melakukan efisiensi atau saving gitu. Nah, ini salah satu hal penting yang kita hadapi dengan kondisi yang berat ini, yang mungkin kita harus benar-benar menjaga atau menerapkan personal finance secara lebih ketat. Emergency funding, kalau kita di layoff atau kita rencana mau study, berarti kita harus mempersiapkan emergency funding. Kita tidak bisa semua gaji yang kita terima atau semua income yang kita terima harus langsung dikeluarkan untuk kebutuhan kita sehari, tapi harus ada emergency funding. Pay off loan and credit card atau mortgage KPR. Nah, ini kita relevansinya kalau kita bicara dengan bunga yang akan naik, kondisi bunga naik, kita mempunyai KPR, kita mempunyai mortgage yang kita masih harus bayar, atau kita punya cicilan credit card. Kalau kita punya uang lebih baik kita membayar lunas, supaya kita tidak membayar extra money atau extra spending untuk kita bayar bunga yang lebih gitu. Kan lebih enak kita bayar lunas kalau kita punya kelebihan dana, supaya kita tidak mengeluarkan extra funding untuk bayar bunga yang lebih tinggi. Yang keempat, selective investment. Nah, ini yang tadi ada pertanyaan, apakah kita waktunya membeli properti atau kita memberi emas atau stok? Kita harus selektif, lebih selektif, tergantung kebutuhan, tergantung preferensi kita, tergantung kondisi dan apapun itu nantinya. Jadi kita harus lebih selektif. Yang terakhir, think new career, ya. Think new career. Kalau dalam kondisi yang susah ini, Bapak Ibu, atau kondisi kita di layoff, PHK, apa ada alternatif yang harus kita lakukan? Masih banyak jalan, masih banyak solusi yang kita bisa lakukan. Contoh yang saya beri di sini apa? Kita buka toko. Kita sebagai personal, kita mau menjadi seorang pengusaha, ya. Kita buka toko, own your online business. Kalau kita melihat karir kita udah mentok, karir kita tidak ada harapan lagi di perusahaan, apa yang kita harus lakukan, pekerjaan apa yang harus kita lakukan? Kita coba berusaha menjadi entrepreneur, kita buka toko. Zaman sekarang semuanya lebih mudah, semua mengandalkan teknologi, HP, dan itu sangat membantu sekali dan menciptakan banyak peluang-peluang buat kita semua. Saya punya cerita, ada salah satu teman saya, dia di layoff pada saat COVID. Of course dia juga dapat pesangon dari perusahaan itu, dan apa yang dia lakukan, dia merubah pemikiran dia, merubah mindset dia dari seorang pekerja, dia mau menjadi seorang pengusaha. Nah, dia entrepreneur, dia open online business di Tokopedia atau di Shopee. Bagaimana kondisi sekarang? Sekarang tokonya berjalan, jualan online-nya dia berjalan sangat bagus, dan mungkin tidak setinggi dari gaji yang dulu yang diterima, tapi dia sekarang menjadi seorang pengusaha. Ya. Nah, untuk masuk ke Tokopedia, of course Bapak Ibu harus belajar, ya. Perlu pelajari bagaimana kita registrasi, bagaimana kita barang-barang apa yang mau kita jual, bagaimana kita mengembangkan bisnis di toko, yang semua bisa dipelajari. Jadi jangan khawatir, asal kita ada keinginan dan kita mau berusaha, pasti ada jalan keluarnya, pasti mulai ada dulu bisa. Ya, Pak. Next, YouTuber atau TikToker. Nah, ini adalah profesi yang naik daun di periode 6 sampai 8 tahun terakhir ini. Seorang YouTuber menjadi seorang profesi, ya.
terakhir saya ada dapat telepon dari salah satu tempat les ya, bukan les gitu. Jadi dia menawarkan mau nggak ikut anaknya ikut menjadi belajar online YouTuber gitu. Nah, YouTuber ini sekarang menjadi sesuatu pelajaran di luar sekolah yang semua orang bisa menjadi sukses kalau dia mau dan dia berani untuk menjadi YouTuber. Ya. Termasuk juga TikTok. Ya, TikTok ini salah satunya menjadi profesi yang sangat banyak dilakukan banyak orang. Apa yang dilakukan profesi bisnis atau apapun yang dilakukan di YouTube atau TikTok itu saya lihat itu di dalam semua bidang ya, bukan cuma di satu bidang mereka sukses, tapi semua bidang kehidupan itu bisa. Contohnya apa? Di YouTube itu banyak orang-orang yang suka makan gitu, jadi mereka menjadi bintang, jadi YouTuber yang sukses karena mereka banyak menampilkan video-video cara mereka makan, mereka suka makan ini, itu luar biasa sekali. Jadi semua bidang di pendidikan juga ada di YouTube atau di TikTok. Semua hal yang kita lakukan, hobi juga, hobi kita. Saya melihat ada satu orang yang dia seorang drummer, tapi dia kreativitasnya sangat tinggi. Jadi dia membuat video bahwa dia main drum itu bukan di drum yang asli, tapi dia main drum di pakai alat-alat dapur. Jadi drummer dapur gitu, dan itu videonya di TikTok dan YouTube luar biasa sekali, dan dia sampai terkenal masuk TV. Nah, jadi apapun skill, apapun hobi atau apapun itu kita bisa lakukan, dan ini luar biasa sekali opportunity dan kesempatan yang ada di YouTube dan TikTok ini. Dan bukan cuma YouTube, TikTok, masih ada online sosial media lain yang bisa dipergunakan. New career di YouTube, YouTube itu yang terbesar di dunia, second largest di dunia untuk online sosial media online. Dari data-data ini, peluang untuk kita masuk ke YouTube itu dan peluang untuk menjadi sukses itu luar biasa sekali. Tinggal bagaimana kita mau dan kita bekerja keras supaya kita bisa sukses. Gitu. Demikian pula di TikTok ini. Kalau kita melihat ada kelompok usia 10 sampai 30 tahun, ini usia muda ya. Ini marketnya buat anak-anak muda di sini. Nah, kalau kita bisa menciptakan konten-konten yang benar-benar berguna, disukai orang, entertainment, apapun yang konten-konten itu yang orang mau melihat, itu bakal menjadi suatu hal yang peluang buat kita semua gitu. Oke, saya lanjut ke personal asset. Nah, ini yang saya sempat mention ya, sempat saya katakan. Apakah investasi di properti itu tepat di tahun 2023? Nah, Bapak Ibu bisa melihat data di sini. Dari tahun 2020 pertumbuhan harga rumah sampai tahun 2022 itu fluktuatif sekali ya. Ada saatnya harga rumah itu naik, terus turun sedikit dan kembali lagi naik ya. Apakah kita yakin kalau kita investasi di rumah di tahun 2023? Tergantung dari kebutuhan, tergantung dari preferensi Bapak Ibu semuanya ya. Tetapi sepanjang tahun ini rumah pasti akan naik gitu. Kita ngelihat kalau kita ambil tarik garis ini, harga rumah itu pasti akan naik. Dan ada suatu waktu turun, nah itu adalah suatu kesempatan untuk kita beli mungkin. Next, emas. Apakah tahun ini tahun yang bagus untuk beli emas? Nah, kita lihat dari grafik di sini, tahun 2020 emas harganya sampai di atas. Ini harga emas dipakai US dollar ya. Dalam bentuk pound ya, US dollar. Nah, harganya sempat menyentuh di atas 2000. Hari ini harga emas di angka di US dollarnya 1900-an. 2022 harga emas turun. Dan itu kembali naik lagi di pertengahan 2022. Nah, sekarang harga emas udah 1900 ya, mendekati 2000.
per pound. Nah, apakah per ounce? Nah, apakah ini saat yang bagus? Nah, kalau melihat trending grafik ini, Bapak Ibu bisa ambil kesimpulan. Kemungkinan harga emas akan naik lagi, kemungkinan akan terjadi seperti itu. Yang terakhir, saham. Nah, ini adalah data dari Bloomberg yang saya ambil. Berapa persentase keuntungan indeks berdasarkan indeks stock market di Jakarta Stock Exchange, ya. Tahun 2020 kita awal-awal Covid, stock market kita jatuh, ya, minus sampai minus 30, keuntungannya minus, ya, jadi rugi. Tapi 2021 udah mulai membaik, 2022 makin tinggi. Jadi kalau kita mulai indeks marketnya itu dari 2021-2022 naik sekitar 20%. Apakah ini saat yang baik untuk masuk di tahun 2023? Barusan tadi kita bicara 2023 awal tahun, minggu lalu stock market kita jatuh sekali di angka 6.600 ya. Dan 1-2 hari ini udah mulai naik lagi 6.700, 6.800. Nah, apakah akan kembali ke angka 7.000? Saya pikir kalau ekonomi Indonesia akan tumbuh positif di angka 4%, kita bisa banyak berharap stock market akan kembali ke angka 7.000, ya, indeks market kita kembali ke angka 7.000 nanti. Oke, satu lagi mungkin sebagai tambahan itu kita bisa investasi di SBN, surat berharga negara, atau kita beli bonds gitu. Karena apa? Karena dengan tingginya inflasi, bond itu nilai return dari bond itu akan lebih naik lagi gitu. Nah, angka sekarang kita lihat SBN kita, government yang pemerintah mengeluarkan SBN itu di angka 7%. Return atau pengembalian dari surat berharga ini itu fix ya. Kalau kita beli surat berharga itu nilainya fix, jadi setiap tahun kita mendapatkan keuntungan. Nah, ini mungkin juga untuk kita yang punya yang ingin investasi tapi tidak mau ada kerugian, yang kita mau ada return yang fix, ini salah satu alternatif kita. Oke, itu dari saya. Dan terakhir ini ada ayat yang saya sertakan dari Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ya, kita percaya ayat ini, apapun yang kita hadapi di tahun 2023, apapun Bapak Ibu kondisi sekarang, pasti ada jalan keluar. Pasti Tuhan akan menyertai dan pasti ada jalan keluar. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan bahkan aku akan menolong engkau. Jadi kita optimis dan kita percaya dengan iman kita bahwa apapun yang terjadi di tahun 2023, kita pasti bisa keluar dan kita pasti tidak akan terjatuh. Tapi Tuhan pasti akan memberikan kita jalan keluar untuk semua apapun yang kita hadapi. Terima kasih. Demikian dari saya, Bro Vicky, Bro Van, saya kembalikan. Oke, kasih aplaus yang luar biasa buat speaker kita malam hari ini, Bro Setiadi. Thank you, teman-teman. Boleh kasih emoticon ya.